bangkang kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini selalu melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan Allah. Makanya doa para malaikat ini mustajab. Dulu diterangkan oleh Ustaz Hakim Najili, sholat jamaah kita ini pasti diterima Allah. Karena malaikat-malaikat yang hadir di sholat jamaah kita mendoakan kepada Allah, ya Allah, terimalah sholat jamaah ini. Jadi yang perlu dengan sholat jamaah ini siapa? Kita sekalian sangat perlu dengan sholat jamaah. Kita butuh banget dengan sholat jamaah. Karena kalau sholat jamaah itu kualitas sholat kita diangkat ke derajat yang paling khusyuk dalam rombongan sholat tadi. Allah lihat imamnya dulu. Kalau imamnya kurang khusyuk, sholat pertama belum ada yang sholat khusyuk, sholat kedua, ketiga terus sampai seluruhnya. Nanti inilah pentingnya sholat jamaah. Sholat kita diangkat ke derajat yang paling khusyuk dalam rombongan tadi. Nah, kembali malaikat ini wasofa bisofa, perhatikanlah benar-benar para malaikat yang berbaris bersof-sof. Kemudian berikutnya wazajirati zajirun. Ini di tafsir perkata Al-Ihsan diartikan, dan perhatikanlah benar-benar rombongan yang mencegah dengan bersungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Saya coba lihat terjemah di Al-Quran, terjemahan UII, Universitas Islam Indonesia. Ini Gus Baha ikut nyusun. Gus Baha itu dulu lama di Jogja, diminta oleh UII nyusun terjemah Quran ini bersama Profesor Zaini Dahlan dan kawan-kawan. Pak Zaini Dahlan ini dulu rektor IAIN Sunan Kalijaga, kemudian dipilih menjadi rektor UII, Universitas Islam Indonesia. Nah, ketika rektornya di UII Pak Zaini Dahlan, disusunlah terjemah Quran UII ini, termasuk minta tolong Gus Baha. Jadi Gus Baha lama di Jogja mau membantu nyusun ini. Terus sebulan menjelang ayah Gus Baha wafat, Yai Nur Salim, itu datang ke Jogja menemui rektor UII, memamitkan Gus Baha, Pak Rektor, anak saya Baha ini meminta izin untuk pulang ke kota saya untuk meneruskan mimpin pondok. Nah, sebulan kemudian Yai Nur Salim Bapak Gus Baha wafat. Ini diterjemah ini UII ini wazajirati zajirah. Perhatikanlah benar-benar kelompok orang yang melarang segala pelanggaran. Ini berarti nahi mungkar. Nahi mungkar. Jadi dakwah itu dua, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf mengajak kebaikan, ini mudah. Kalau usaha kebaikan mudah, ayo mudah. Tapi kalau nahi mungkar, melarang kemungkaran, wah ini berat ini. Karena menyangkut kepentingan. Jadi yang berbuat melanggar tadi itu punya kepentingan, nah itu dilarang. Jadi nahi mungkar ini hebat sekali. Nah, maka di sini perhatikanlah benar-benar kelompok yang melarang segala pelanggaran. Nah, ini luar biasa. Kalau kita berdakwah sebagaimana disampaikan Ustaz Badat hari Sabtu petang yang lalu di sini, kita supaya rajin belajar membaca Al-Quran, terus setelah paham mengamalkan, setelah mengamalkan mengajarkan kepada orang, mendakwahkan. Nah, kalau demikian maka jadilah kita sahabat-sahabat Quran. Nanti Quran akan menjadi penolong di kehidupan akhirat nanti. Makanya Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia akan menjadi penolong di kehidupan akhirat. Syafi'an di ashabi, penolong menjadi
sahabat-sahabat Quran. Nah, jadi yang kedua ini, perhatikanlah benar-benar kelompok orang yang melarang segala pelanggaran syariat agama ini. Kemudian berikutnya buat fataliyati dzikra. Ini taliyat ini dari talayatu tilawah. Itu membaca sampai ngerti isinya. Jadi perhatikanlah benar-benar mereka yang membaca ayat-ayat Quran. Di sini diartikan fataliyati dzikra. Di sini perhatikanlah rombongan yang membacakan dzikra peringatan. Kalau terjemah ini, mereka yang membaca ayat-ayat Quran, memuji dan bertasbih kepada Allah Tuhannya. Ayat 4, Inna ilahakum lawahid. Inna sungguh ilahakum Tuhanmu yang kau sembah la benar-benar wahid esa. Sungguh Tuhanmu Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa. Sungguh Tuhanmu benar-benar esa. Inilah ajaran seluruh Rasul, sejak Rasul pertama sampai akhir zaman. Seluruhnya ajarannya ajaran tauhid. Semuanya ajarannya ajaran tauhid. Menyembah Allah yang esa, Allah yang menurunkan syariat, hukum-hukum untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Allah yang esa tadi adalah Rabbus samawat, yang menciptakan, mengendalikan seluruh langit. Kalau satu langit sama pun, kalau samawat banyak langit. Nah, kita dikenalkan oleh Quran dengan istilah sab'a samawat, 7 langit. Kata 7 dalam bahasa Arab itu punya makna banyak. Bisa 7 betul, bisa bermakna banyak. As-samawat, seluruh langit, banyak langit. Wal ardi, dan bumi. Wa ma, dan segala apa saja. Ma, segala apa saja. Bainahuma, di antara keduanya. Di antara langit dan di antara seluruh langit dan bumi tadi. Jadi Tuhan yang esa tadi adalah Rabbus samawati, yang menciptakan, yang memelihara, yang mengendalikan seluruh langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Wa rabbul masyariq, dan Tuhannya masyriq. Masyriq ini tempat terbit matahari. Terbit matahari syuruk. Nah, kita nanti sholat syuruk. Syuruk itu terbit matahari. Masyriq itu satu tempat terbit matahari. Di sini masyariq ini jamak plural, tempat-tempat terbit matahari. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya tiap hari matahari terbit itu tempatnya bergeser, tidak pernah tetap. Hari ini dengan besok lain. Kalau nggak percaya, lihat bayang-bayang matahari ini di sebelah kiri masjid ini. Nanti zuhur itu bayang-bayangnya bisa pendek, bisa memanjang. Nah, itu namanya deklinasi matahari. Deklinasi matahari. Ya. Ada matahari di paling selatan, ini di bulan Desember. Australia musim panas, Eropa dingin. Nanti di bulan Juni, Juli, matahari di sebelah utara. Kemudian Australia musim dingin. Jadi bergeser. Nah, kemudian dengan bergeseran matahari tadi, maka ada wilayah 4 musim. Musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Nah, perhitungan Ramadan ini berdasarkan tahun yang berdasarkan peredaran bulan.
peredaran bulan, sedangkan deklinasi matahari tadi itu kaitannya dengan peredaran matahari dan bumi. Maka nanti bulan puasa yang usianya hijriah itu sekitar 11 hari lebih pendek, bisa terjadi puasa itu di musim panas, puasa di musim gugur, puasa di musim dingin, puasa di musim semi. Jadi keadilan Allah. Jadi puasa itu nanti di dalam 4 musim bisa bergeser-geser. Kalau pas musim panas itu siangnya panjang. Saudara-saudara kita yang berada di Eropa, ketika musim panas puasanya bisa 22 jam. 22 jam, Pak. Kalau kita ini pas di ekuator tetap tidak merasakan. Kita rata-rata 12 jam. Jadi kalau di musim yang 4 tadi itu bisa di musim dingin itu malamnya pendek. Habis pokok sebentar kemudian langsung sahur. Nah, jadi begitulah. Ini namanya masyarik, tempat-tempat terbit matahari setiap hari bergeser, tidak tetap. Ini berdasarkan peredaran bumi dan matahari yang dikendalikan Allah, tidak pernah bergeser sedetik pun. Ayat 6, inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Inna asalnya innana, sungguh kami Allah, zayyana, ini zayyana yuzayyinu, zayyana yuzayyinu, zainatun. Kalau laki-laki zainun, kalau perempuan zainatun, zainah itu hiasan. Zainun kalau laki-laki. Ada dosen IAIN Jakarta namanya Pak Zainun Kamal. Sudah Zainun hiasan, Kamal sempurna, hiasan yang sempurna. Makanya ayahnya tahu bahasa Arab, memberi anak-anak hiasan yang sempurna. Inna, sungguh kami Allah, zayyana, kami Allah telah menghiasi as-sama'ad dunya, langit dunia ini, dengan zinatil kawaib, perhiasan berupa bintang-bintang. Nah, ini saya kaukabun itu satu bintang, kawakib banyak bintang-bintang. Rasulullah kalau bangun tidur kemudian membaca 10 ayat terakhir Ali Imran dan keluar rumah melihat langit, lalu beliau membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya sampai akhir Ali Imran. Jadi sungguh kami Allah telah menghiasi langit dunia ini dengan hiasan berupa bintang-bintang. Wa hifdzan min kulli syaitonin marid, dan kami Allah menjaga, hafidhu yahfadhu, menjaga, min kulli syaitonin marid, dari setan yang sangat durhaka. Wa hifdzan, kami Allah telah menjaganya, menjaga langit, min kulli syaitonin marid, dari setiap setan yang durhaka. Terus la yastama'una ilal mala'il a'la wa yughlafuna min kulli janib. Mereka setan-setan itu
setan-setan tidak akan dapat mendengar apapun yang terjadi di alam langit. Ini terjemahan UI. Setan-setan tidak akan dapat mendengar apapun yang terjadi di alam langit. Dunia malaikat ini ada alamnya tersendiri, namanya alam malakut, alam para malaikat. Jadi kita ini ada alam dunia, alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan. Lalu ada alam malakut, alamnya para malaikat. Nah, kemudian wa yuqadzafuna min kulli janib, dan mereka setan-setan tadi dilempari dari segala penjuru. Setan-setan tadi wa yuqadzafuna min kulli janib, mereka dilempari dari segala penjuru. Nah, ini kita dikenalkan dengan dunia alam malakut ini. Tuhuru walahum adzabu wasib, mereka selalu terusir. Jadi dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, para setan-setan tadi. Dan mereka akan mendapatkan siksa yang kekal. Tuhuru walahum adzabu wasib, dan mereka akan mendapatkan siksa yang kekal. Ini terjemah yang Al-Ihsan, untuk mengusir mereka, para setan-setan, dan mereka akan mendapatkan azab yang kekal. Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Illa, kecuali man syaitan khatifal khatfata, yang mampu mencuri-curi pembicaraan. Fa'atba'ahu, maka ia dikejar oleh suluh api yang menembusnya. Ini UI. Sedangkan yang di sini kecuali setan yang mencuri dengar pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Nah, jadi ini ada Syihabuddin di sini ya, Pak Syihabuddin. Syihabuddin ini Pak Syihab. Pak Fasil pernah ditanya orang belum? Apa arti Syihabuddin? Arti Syihabuddin apa? Apa Pak Syihab? Oh, pembakar. Membakar. Nah, betul, ini bintang. Syihab itu bintang. Bintang yang membakar setan. Membadang setan-setan. Jadi kalau Pak Syihab datang, Pak Syihab datang, setan-setan lari terbakar, Pak. Ada Pak Syihab. Jadi Syihabuddin itu bintangnya agama. Kalau Fakhruddin, fakhr itu kebanggaan. Jadi orang dinamakan Fakhruddin itu doa supaya orang ini nanti menjadi kebanggaannya agama. Kalau Nasaro itu menyebarkan. Jadi Pak Muhammad Nasir itu cocok dengan doa orang tuanya. Muhammad Nasir menjadi ketua Dewan Dakwah Islamiyah. Pak Nasir. Saya punya pengalaman menarik, Bapak-bapak. Allah menolong, alhamdulillah memberi kesempatan. Saya pernah sekali mendengar Pak Nasir pidato di Masjid Al-Falah Surabaya tahun 75. Waktu itu Pak Nasir datang dari Jakarta ke Jawa Timur untuk menutup penataran bahasa Arab untuk guru-guru bahasa Arab di Ma'had Ittihadul Ma'ahid, Persatuan Pondok-Pondok Pesantren, di bawah koordinasi Dewan Dakwah Islamiyah. Jadi ada dua persatuan pondok-pondok pesantren, yang satu di bawah Nahdlatul Ulama, yang satu pondok-pondok pesantren yang di bawah Dewan Dakwah Islamiyah. Nah, waktu itu Pak Nasir datang, kemudian kami juga
jauh-jauh mendekat semua. Tidak ada yang merintah. Langsung umat ini semuanya mendekat. Saya lihat luar biasa sekali ini. Karisma Pak Nasir ini. Semuanya masuk ke depan mendekati mimbar. Tidak bersandar lagi. Ini sandaran yang ini ditinggalkan. Jadi itu masuk duduk itu semua mendekat. Luar biasa sekali. Terus semuanya diem, tidak ada yang bicara apapun. Saya lihat karisma Pak Nasir ini luar biasa. Luar biasa. Orangnya ketika dia masuk masjid pertama kali, masuk itu langsung di depan itu tahiyatul masjid. Sudah selesai, beliau duduk di depan. Biasa saja acara masih berlangsung terus. Nah, ketika menjelang ini pidato tausiah Pak Nasir, umat ini maju ke mimbar semua. Tidak ada yang merintah. Masya Allah, ini luar biasa ini karisma beliau. Sekali itu saya melihat orang berkarisma. Semuanya diam, tidak ada yang bicara, ingin mendengar apa yang mau dikatakan Pak Nasir. Masya Allah. Dan karena beliau orang Minang ya, pidatonya, sambutannya, bahasanya luar biasa. Kalau soal bicara, sedangkan orang Minang, bahasanya indah sekali. Bahasanya. Dia mengatakan bahwa pesantren ini adalah benteng-benteng pertahanan umat Islam. Nah itu kembali lagi tadi kalau sampai sana tadi ada apa tadi? Syihabuddin ini ya. Syihabuddin Syihab tadi bintang. Syihabuddin. Jadi ilah kecuali man malaikat, kecuali man setan. Khatifal khatfata yang mampu mencuri-curi pembicaraan para malaikat itu. Fa'atba'a maka mengejar terhadap setan tadi. Siapa yang mengejar? Syihabun Thaqibun, suluh api yang menembusnya. Nah, ini pembicaraan di alam malakut ini. Alam para malaikat. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Inna sungguh kami Allah kami Allah telah menciptakan mereka manusia. Berempat ya. Fastaftihim ahum asyadu khalqan amman khalaqna. Fastaftihim, ini maka tanyakan kepada para kafir Mekah itu ya Rasul. Ini yang perintah Rasul. Fastaftihim, istafhama yastafhimu, ini bertanya. Ini kemarin Ahad siang habis zuhur kita kaji ini. Kata kerja yang berbunyi istafala yastafhilu itu artinya minta. Istaghfara yastaghfiru, minta ampun. Istakmala yastakmilu, minta sempurna. Jadi kalau masyarakat tidak bisa melihat bulan, maka bulan disempurnakan, diistiqmalkan. Jadi istaghfara yastaghfiru, minta ampun. Istakmala yastakmilu, minta sempurna. Istaqra'a yastabari'u, minta dibaca, minta baca. Nah, ini istafhama yastafilu, minta faham. Nah, bagaimana cara minta faham? Ya bertanya. Cara minta faham bertanya. Maka di sini Allah memerintahkan kepada Rasul, wahai Muhammad, ya Rasul, istafhim, tanyakan olehmu kepada mereka kafir Quraisy, kafir Mekah. Apakah mereka asyaddu khalqan, lebih kokoh dalam penciptaan? Nah, ini maksudnya apa ini? Kalau di sini fastaftihim, maka tanyakanlah olehmu kepada mereka kafir musyrik Mekah, ya Rasul, apakah mereka yang lebih sulit khalqan dalam penciptaannya? Ini maksudnya, apakah Allah menciptakan orang-orang kafir Quraisy itu lebih sulit daripada menciptakan seluruh langit, bumi dan seluruh isinya? Jadi
penjelasan yang menarik dari Gus Bahar itu. Orang-orang diajak berlogika, Rasul diajak berlogika dengan orang-orang kafir. Hei orang-orang kafir Quraisy, sumbangan Tuhanmu, berhala-berhala sumbanganmu, berhala-berhala tadi itu apa terhadap penciptaan langit dan bumi ini? Kalau Tuhanku Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Sekarang kalau sumbangannya Tuhanmu untuk penciptaannya apa? Jadi ini diajak berlogika. Ini juga ini menarik sekali di sini. Fastaftihi, wahai Rasul, tanyakanlah kepada mereka kafir Quraisy itu, apakah menciptakan mereka itu bagi Allah lebih sulit dari menciptakan seluruh benda-benda yang ada di angkasa ini, bumi, matahari, bulan, Mars, Saturnus, Uranus, Merkurius, pokoknya semua benda-benda. Apakah menciptakan orang kafir itu lebih sulit dari menciptakan seluruh alam semesta, bumi dan seluruh langit dan seluruh isinya? Inna sungguh kami Allah khalaqnahu telah menciptakan mereka manusia kafir-kafir Quraisy tadi itu min tinil lazib dari tanah liat yang lekat. Nah ini sudah dibahas oleh Pak Edi Armanto yang lalu. Manusia ini dari tanah, fisik kita ini dari tanah, kemudian roh ditiupkan, roh dari Allah ditiupkan, maka jadilah manusia persatuan antara roh dari Allah dan tanah. Manusia ini kalau diurai semuanya fisik kita ini bahan-bahannya ada di dalam tanah semuanya, karena manusia dari tanah. Fastaftihim, maka tanyakanlah kepada mereka kafir Quraisy, hei Rasul Muhammad, apakah mereka menciptakan mereka itu asyaddu khalqan, lebih sulit penciptaannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu jadi lebih sulit dari seluruh langit dan bumi dan seluruh isinya tadi? Inna khalaqnahum min tinil lazib. Inna sungguh kami Allah, asal innana sungguh kami Allah, khalaqna kami Allah telah menciptakan mereka kafir-kafir tadi itu min tinil lazib, dari tanah liat. Kalau di UII dari tanah liat yang lekat. Bal ajibta wa yasharun, kamu pasti heran terhadap sikap mereka dan mereka pun mencemooh kerasulanmu. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, orang-orang kafir Quraisy. Wa yasharun, dan mereka senantiasa menghinakan kamu, mencemoohkan kamu. Wa idza dzukiru la yadhkurun, dan apabila dzukiru mereka diberi peringatan, la yadhkurun, mereka tidak mengindahkan, tidak mau mengindahkan peringatan tadi. Bila mereka diberi peringatan tidak mau menghiraukan peringatan tadi. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun, wa idza, dan apabila ra'au dan apabila ra'au mereka melihat, ra'au melihat, mereka melihat. Nah ini kita sudah kaji dua ahad yang lalu cara memasang pelaku untuk kata kerja. Ra'au, ra'at, ra'ata, ra'aina, ra'aita, ra'aituma, ra'aitum, ra'aiti, ra'aituma, ra'aitunna, ra'aitu, ra'aina. Kalau aku menjadi ra'aitu, aku telah melihat. Wa idza, dan apabila ra'au mereka melihat ayatan, satu bukti kebesaran Allah, yastaskhirun, mereka mengejek, mereka mencemooh. Wa idza ra'au, dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, yastaskhirun, mereka memperolok-olokkan. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, in hadza, tidaklah ini semua, illa kecuali sihrun mubin, sihir yang nyata. Ini seperti yang kita bahas yang lalu, Rasul itu dikatakan sebagai tukang sihir atau wong gila. Nah, jadi mencemoohnya seperti itu.
sihir, karena dari tangannya bisa keluar air. Ketika orang-orang kehausan, tangan Rasul masuk ke bejana, keluarlah air. Kemudian bulan bisa dipisah, macam-macam. Jadi dianggap tukang sihir. Lalu orang-orang kafir mengatakan, apakah apabila mitna kami telah mati, wa kunna dan keadaan kami turaban telah menjadi tanah, wa idzaman dan telah menjadi tulang belulang, apakah inna sungguh kami lah benar-benar mab'utsun akan dibangkitkan kembali menjadi manusia lagi. Nah, tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Apakah kalau kami ini sudah mati dan menjadi debu, menjadi tanah dan tulang-tulang yang berserakan, masih juga akan dibangkitkan? Abaunal awwalun, apakah ayah-ayah kami, nenek moyang kami yang terdahulu juga dibangkitkan semua? Kul, katakan hai Rasul, na'am, ya benar, kamu dan orang-orang tuamu, nenek moyangmu semuanya nanti dibangkitkan oleh Allah. Wa antum dakhirun, dan kamu sekalian, wa antum dakhirun, dan kamu sekalian akan terhina. Di dalam terjemah yang ini alisan terhina, kata yang lui, wa antum dakhirun, dan kamu sekalian menjadi keadaannya tidak berdaya. Nah, 2 ayat lagi. Oh, 3 ayat ya. Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum yanzurun. Fa innama, maka sesungguhnya tidak ada lain kejadian kebangkitan dari kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar itu, tidak ada lain kecuali hanyalah zajratan wahidatan, sekali tiupan sangkakala. Sangkakala pertama ditiup oleh Israfil, terjadi kiamat. Sangkakala kedua ditiup oleh Israfil, semua dari alam kubur bangkit. Dan itu hanya sekali tiupan saja, sangat mudah bagi Allah. Wa idza hum yanzurun, maka tiba-tiba mata mereka terbelalak melihat keadaan yang terjadi. Ini terjemah UI ini mudah sekali, dipahami mudah sekali. Jadi kita diajak untuk melihat situasi kebangkitan manusia dari alam kubur. Fa innama hiya zazratun wahidatun fa idza hum yanzurun, maka sesungguhnya kebangkitan dari alam kubur dikumpulkan di padang mahsyar itu hanya dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka semuanya melihatnya. Qalu ya wailana hadza yaumuddin, dan mereka mengatakan, wahai celakanya kita ini, inilah hari pembalasan. Ya wailana, oh celakanya kami, hadza yaumuddin, inilah hari kebangkitan dari alam kubur. Qalu, mereka mengatakan, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu. Nah, terakhir, hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Hadza, ini yaumul fasli, hari keputusan. Inilah hari keputusan alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang kamu dulu terhadap adanya hari kiamat tadi mendustakan. Nah, inilah penegasan dari Allah SWT. Di hari kiamat nanti orang-orang kafir pada terkejut, ya terkejut. Mereka berkata, wahai celakanya kita ini, ternyata adanya hari pembalasan, hari kebangkitan dari kubur. Shadaqallahul adzim. Sudah sampai makro. Inilah surat As-Saffat, surat sesudah Yasin. Luar biasa sekali. Pak Rob siap? Mau silakan.
dan Bapak sekalian, ini saya coba memang asofat. Saya ambil ayat 1 sampai 10 saja ya. Asofatnya agak sulit memahaminya karena anunya itu tematiknya itu pindah-pindah gitu kan. Nah, pindah ke sini, pindah ke situ, pindah ke sini, nah itu. Jadi agak sulit ya. Nah, agak sulit. Bagi saya yang agak sulit. Tapi tidak tahu kalau yang dari madrasah. Nah, cuman saya mencoba secara logik berpikir ya, dengan bantuan AI Islam. Jadi AI itu dibagi lagi, AI yang umum dengan AI Islam. Nah, dengan bantuan AI Islam ini, dia mencoba menelusuri 2 episode. Episode pertama adalah As-Saffat 1 sampai 5. Episode kedua adalah As-Saffat 6 sampai 10. Nah, yang 1 sampai 5 itu ada 5 cerita. 5 cerita. Pertama adalah cerita tentang pentingnya keteraturan dan disiplin dalam hidup manusia. Ya, contohnya kalau kita sholat harus disiplin, harus teratur, apa segala macam. Kalau tidak ada disiplin, tidak ada keteraturan, maka tidak ada peradaban yang bisa dibentuk. Ya. Nah, kedua adalah menjaga kebenaran. Kita harus, kalau benar itu harus tegas. Nah, itu. Jadi ketegasan menjaga kebenaran. Jadi kalau benar, ya kalau salah gitu. Nah, itu yang dikatakan demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi itu dia. Yang ketiga, pentingnya menyampaikan peringatan dan ilmu pengetahuan. Nah, ini peran ulama dan guru ya. Jadi yang ketiga. Yang keempat, inti tauhid bahwa Allah Esa. Yang kelima, Allah menguasai seluruh alam. Nah, yang kelima ini dijelaskan oleh episode kedua ini, yang 6 sampai 10 itu. Jadi saya ulang lagi, yang As-Saffat 1 sampai 5 itu adalah pentingnya keteraturan disiplin. Ya, yang kedua ketegasan menjaga kebenaran. Jadi kita harus tegas, kalau benar benar, kalau salah ya salah. Gitu. Kemudian menyampaikan peringatan dan pengetahuan. Yang ketiga, yang keempat adalah tauhid. Allah itu bisa. Yang kelima adalah menguasai seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh alam. Nah, yang kelima ini dijelaskan di dalam episode kedua ini adalah As-Saffat 6 10. Nah, yang As-Saffat sampai 6 10 itu bunyinya alam semesta itu seluruhnya tanpa terkecuali itu dalam penjagaan Allah. Itu 6 sampai 10. Terus yang kedua, informasi gaib itu tidak bisa dicuri. Ya, tidak bisa dicuri oleh setan maupun oleh manusia, tidak bisa. Ya. Nah, ini muncul pertanyaan ini. Yang ilmu sihir itu datangnya dari mana itu? Nah, itu muncul ya. Nah, jadi kan ilmu sihir itu kan ilmu gaib. Nah, yang ketiga, wahyu itu terlindung dari gangguan semua setan dan iblis yang terkutuk itu. Terlindung dia, ya. Terus yang keempat, dia menjelaskan tentang setan itu atau iblis itu memiliki keterbatasan, terutamanya dalam mengganggu wahyu. Kemudian yang terakhir adalah Allah menciptakan keindahan alam semesta ini, kemudian fungsi-fungsi bintang, pokoknya alam atas lah ya. Nah, dia Allah Subhanahu wa taala menjaga keindahan dan fungsi semua kosmos di atas itu. Nah, kalau yang saya paham seperti itu ya. Jadi itu pemahaman saya seperti itu. Tapi mudah-mudahan pemahaman ini bisa dilengkapi oleh yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak. Luar biasa sekali poin-poin kunci, kata-kata kuncinya ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main ini surat As-Saffat ini. Satu ayat aja Was-Saffat aja kalau kita uraikan bukan main. Baik ditinjau dari segi mikro maupun makro. Jadi sebagaimana Prof. Darmanto bilang tadi, keteraturan. Bagaimana sel kita teratur. Ada inti sel, dan ada sitoplasmanya, ada dindingnya, kemudian ada di dindingnya itu ada elektron, proton yang mengelilingi itu secara teratur sehingga menjaga sel. Itu juga alam semesta kita ini, baik solar system, matahari, bulan, bintang, galaksi seluruhnya teratur sedemikian rupa.
Itu juga kita umat Islam, bukan saja malaikat. Di sini bisa diperluas, tidak disebut malaikat. Tafsir aja katakan malaikat. Termasuk juga keteraturan alam, lingkungan manusia. Kita umat Islam juga bagaimana kita lihat di televisi di Masjidil Haram itu kalau sudah orang sholat teraturnya saf secara konsentris melingkar ramai, melambangkan persatuan umat Islam. Itu juga ini secara politis, geopolitis sekarang ini. Ini umat Islam tercabik-cabik, tidak bersatu, tidak bersaf-saf. Yang Iran lain, Qatar, negara Arab dulu selanjutnya berkiblat ke Amerika, kawan sama Yahudi, ini bukan main, ketidakteraturan. Allah memperingatkan sini. Jadi, luas sekali, kemana saja kita bawa ini harus sistem keteraturan. Seperti tadi Ustaz bilang tadi, alam semesta teratur, pergantian musim teratur. Kapan musim buku, kapan musim rambutan, itu lah kita lihat di sini. Teratur. Jadi baik kita secara individu beribadah teratur. Waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya, subuh, kapan sahur, semuanya teratur. Jadi perlu tunjukkan wasafat aja. Ini di sini wasafat, ada yang menerjemahkan wa di sini sama kayak wal asri. Allah bersumpah. Wal asri demi masa. Wasafat Allah bersumpah demi keteraturan bersaf-saf. Berarti kalau yang ini demi kelompok yang bersaf-saf penuh pengertian. Belum lagi kalau dilihat dari segi perang. Zaman Rasulullah dulu perang Badar, perang Uhud, bagaimana pasukan Islam itu berbaris teratur strategi perang. Sekarang pun juga keteraturan bagaimana menyusun rudal-rudal secara teratur ke bom. Jadi perlu memang sistem yang rapi, teratur, baik dari segi mikro maupun makro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru satu ayat saja. Ya. Terima kasih. Masalah Firman Quran ini pemahaman itu sangat berbeda-beda sesuai dengan kemampuan memahaminya. Kalau ya Qurannya itu satu, tapi pemahamannya bermacam-macam. Ada yang dari hukum, ada yang dari ilmu alam semesta. Ustaz Iban bisa menyumbangkan untuk kita semua. Baiklah, terima kasih Ustaz Burhan. Kami ingin menanggapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Manto, bahwasanya ini ada beberapa kutipan dari ayat ini. Kami pun seperti itu, bahwasanya ayat 1 sampai 5 ini Allah memberikan pandangan kepada kita semua tentang bagaimanakah malaikat-malaikat Allah itu, yang mana malaikat itu kita ketahui kekuatannya itu berjuta-juta kali lipat daripada kekuatan yang kita miliki. Namun sebagaimana di awal disampaikan bahwasanya malaikat itu adalah satu kaum yang dikatakan la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah menselisihi perintah Allah, dan malaikat itu selalu mentaati apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Ini gambaran yang nantinya pada akhirnya ditanyakan kepada orang-orang kafir itu, kalau menciptakan malaikat yang begitu sempurna saja Allah bisa, apalagi hanya menciptakan manusia sebagaimana tadi disampaikan. Lalu di sini ketika dikatakan bahwasanya Tuhan yang menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah tetap menjaganya dengan dihadirkan para malaikat-malaikat itu, kami ingin menceritakan beberapa cerita tentang dahulu di zaman Nabi Sulaiman, bahwasanya sebahagian pintu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Sulaiman dapat mengetahui apa yang terjadi di bumi ini atas berita langit. Namun setelah beberapa dari sahabat Nabi Sulaiman alaihissalam menyalahgunakan apa yang telah diberikan kepercayaan, maka orang-orang pada saat itu menyalahgunakan wewenang yang telah diamanahkan kepada mereka
tidak akan menembusnya kecuali bisultan, kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami ingin mencari itu dengan ketika menyalahgunakan, maka Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar pintu langit itu ditutup kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bisa menggunakan apa yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Ini di hadis Rasulullah SAW dari Aisyah, an Aisyah qalat, qultu ya Rasulullah. Aisyah ini pernah mendengar seseorang berkata, innal kuhana kanu yuhaddisuna nabi syai'. Sesungguhnya seorang dukun telah menceritakan kepada kami, fanajiduhu haq, kata Aisyah. Kami rasa ya Rasulullah apa yang diceritakan oleh dukun itu benar. Maka Rasulullah SAW, tilkal kalimatul haq yahtafuhal jinniyu fayuqdzifuha fi udhuni walihi wa yuridu fiha mi'ata kalbah. Kata Rasulullah, kalimat yang benar yang datang dari Allah itu disambar cepat oleh jin, kemudian para jin itu melemparkan ke telinga para walinya, yaitu para dukun-dukunnya. Sebelum melemparkan berita dari langit kepada telinga dukun-dukunnya itu, wa yuridu fiha mi'ata kasbah, telah disusupi dimasuki oleh jin itu dengan 100 kedustaan. Maka dari itu para jin yang mencoba mencuri berita dari langit ini dijaga oleh para malaikat dan bintang-bintang yang menyala agar mereka tidak dapat menembusnya dengan sesuka hati mereka. Nah, barangkali ini saja yang dapat kami tarik kesimpulan dari ayat 1 sampai 10. Selanjutnya mungkin ditambahkan oleh para guru yang lain. Betul, kami persilakan. Terima kasih. Ustadz bisa memberikan informasi ke kita. Pak Darata dulu. Ustadz dulu. Ya, silakan. Ya. Pak Misbah ingin bertanya. Menambahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, di sini ada di ayat berapa itu? Yang ke pokoknya Esa. Allah Esa, Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa. Nah, sekarang ini ada Yahudi, Nasrani, Majusi. Apakah yang kepercayaan Yahudi itu kemana perginya? Masih Ustaz. Ya, terima kasih Pak Misbah. Jadi ada agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Yahudi itu asal mulanya dulu ketika itu diajarkan oleh Nabi Musa. Kemudian Nasrani itu diajarkan oleh Nabi Isa. Kemudian Islam oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu tiga-tiga itu intinya sama, semuanya tauhid. Semuanya tauhid. Hanya mungkin syariatnya berbeda karena sesuai dengan kondisi zaman. Tapi akidahnya sama. Semuanya akidahnya Allah yang Esa. Jadi kalau kita bisa mengatakan semuanya itu Islam. Semuanya itu Islam, Islam dalam I yang besar, Islam semua. Tapi untuk ajaran yang Nabi Isa diberi nama khusus Yahudi karena mereka itu diambil dari kata-kata Yahuda. Salah satu anak Nabi Yakub yang 12 itu ada yang namanya Yahuda. Nah, generasi keturunan dari dia disebut Yahudi. Kemudian yang Nasrani itu karena Nabi Isa itu dari desa Nasoro. Kemudian orang-orang yang diajar oleh Nabi Isa disebut Nasrani. Ya-nya itu ya nisbah. Jadi golongannya atau termasuk banyak kelompoknya. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW ini yang terakhir namanya Islam, agama Islam. Sebenarnya semuanya itu Islam, semuanya tauhid. Jadi yang namanya Yahudi, Nasrani aslinya dulu ketika diajarkan oleh Rasul itu semuanya Islam, lalu dirubah-rubah oleh para pengikutnya di generasi akhirnya. Ya, jadi
semuanya dulu Islam. Intinya tauhid semua. Ya, Ustaz Ber, silakan Ustaz Ber. Mungkin ada yang bisa dijelaskan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat di surah As-Saffat ini, di antara surah-surah yang makiyah, surah-surah yang turun di kota Mekah. Kenapa? Sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah. Karena masih di antara tanda-tanda surah makiyah adalah di situ menggunakan kalimatnya roh. Ada lagi ilah, sebagaimana di ayat yang keempat, inna ilahakum lawahid. Jadi masih menggunakan ilah, bukan menggunakan Allah. Kemudian di ayat yang kelima, Rabbus sama, Tuhan langit dan bumi. Ini di antara ciri-ciri ayat yang makiyah, yang sebelum Nabi hijrah, masih menguatkan tentang ketauhidan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof tadi, Pak Prof, bahwasanya surah ini adalah diantaranya menguatkan tauhid bagi umat Islam pada masa awal-awal keislaman. Kemudian yang luar biasa, benar yang dikatakan oleh Profesor Prof di Mas Salim tadi, bahwa was-sofa di sofa ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, yang sumpahnya Allah ini adalah menjadi perhatian bagi kita. Malaikat itu luar biasa. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala itu sudah berbaris rapih. Ini malaikat maksudnya. Rombongan ini adalah rombongan malaikat. Was-sofa di sofa. Demi rombongan para malaikat yang berbaris bersof-sof dengan rapi. Kemudian diperluas maknanya oleh Pak Profesor dari Mat Salim ini sangat luar biasa, bahwa alam semesta ini sebegitu rupanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Mata di diri kita saja kan seperti itu kan. Di tubuh kita saja Allah mengatur organ tubuh kita, ini luar biasa. Allah taruh mata kita di depan, bukan di belakang. Telinga kita dihadapkannya seperti ini, tidak menghadap ke atas. Kata penceramah kan itu. Kata penceramah, kalau kuping telinga menghadapnya ke atas, Kalau hujan, waduh, kalau hujan ayah harus ditutup ya. Hidup juga seperti itu. Mata, telinga, ya sangat luar biasa banyak. Makanya di antaranya ketika kita ingin mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, maka kenalilah diri kita. Renungkanlah diri kita, Allah ciptakan seperti apa diri kita ini. Kembali was-sofa di sofa. Malaikat itu berbaris dengan rapi. Ini menandakan apa? Menandakan kepada kita juga harus perhatikan bahwa ketika ibadah sholat, ini maksudnya adalah sof. Makanya imam ketika hendak sholat, sawu sufufakum fa inna kasiyasa sufuf minta maaf sholat. Yuk, safnya diluruskan, dirapikan. Karena apa? Karena ini menjadi perhatian bagi kita. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malaikat yang bersof-sof. Fazajirati zajra. Ayat kedua juga ini pelakunya dalam ayat ini adalah para malaikat, dan demi rombongan para malaikat yang mencegah dengan sungguh-sungguh. Fataliyatin ikhra. Terus inna ilahakum lawahid. Jadi luar biasa ayat ini, surah As-Saffat ini. Itu saja mungkin sekedar tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Ustaz. Jadi tadi Prof Edi menyatakan bahwa malaikat yang bersosok tadi itu supaya menjadi pelajaran bagi kita, tirulah malaikat, teratur, bersosok, rapi, disiplin. Pak Edi Mas Edi juga menjelaskan sudah dilambangkan oleh tawaf itu, orang tawaf berkeliling, dan sasa kita ini seperti tawaf.
Istilah masuk Islam ya. Terakhir Pak Joko, baru saya yang sama bersosok Pak Joko atau Pak Ahmad sebagai penutup. Pak Ahmad sebagai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi keteraturan bersosok malaikat yang ada di langit itu sebagai contoh bersosoknya kita sholat di dunia ini. Jadi keteraturan itulah yang disampaikan oleh Allah bahwa malaikat itu orang yang tidak pernah ingkar dengan apa yang diberitakan oleh Allah. Tidak baca disorok-sorok, tidak baca ajak kompromi malaikat itu. Pokoknya dia melaksanakan semua perintah Allah. Hanya itulah pekerjaan malaikat. Taat dan patuh kepada seluruh perintah Allah. Nah, adapun sop-sop yang ada di dunia inilah yang keteraturan yang diatur sebagaimana aturan yang diatur oleh Allah kepada malaikat sop-sop yang ada di langit. Jadi gambaran karena langit dan bumi ini Allah yang menciptakan, seluruh apa yang ada di dalamnya itu Allah yang menciptakan. Penduduk langit alam melakuk, penduduk dunia itu terdiri dari manusia, binatang dan hewan dan sebagainya, termasuk iblis dan setan. Makanya terjadinya terbongkarnya bongker dari Raja Iran. Itu karena terjadinya ada yang berkhianat. Ada yang berkhianat di dalam kelompok aturan dari kerajaan Iran. Ada yang membocorkan. Pada akhirnya ketemu dan disampaikan berhasil dibongkarnya Raja Iran. Setelah menjadikan itu terjadinya Raja Iran terbunuh, yang membocorkan tadi menyesal. Akhirnya ada nembak badan dia sendiri. Nah, inilah contoh di dalam ajaran Nabi Muhammad, iblis, syaitan berhasil seolah-olah untuk mempengaruhi sehingga iblis itu sendiri merasakan dia menang, sukses dia. Tetapi di dalam surat 1920 dia keteter bahwa perbuatannya itu tidak pernah lepas dari incaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berelak, pasti akan ketahuan. Maka disitulah nanti akan terjadi penyesalan terhadap apa yang diperbuat kalau itu terjadinya penyimpangan, membocorkan seperti yang membocorkan bongkarnya Raja Iran tadi. Jadi di setiap kali ada momen, pasti ada saja momen yang bagus, pasti ada saja nanti yang akan membuat keonaran di situ. Barangkali itulah pengaruh setan yang harus kita selalu hati-hati dan kita harus selalu kuat. Iman kita harus kita jaga dan vitamin iman kita agar tidak terpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sihabudin siap membakar. Sihabudin membakarnya dengan baca surah Yasin. Terima kasih Pak Syafari. Mudah-mudahan yang kita kasih menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita akhiri dengan doa.